Halo, assalamualaikum. Sekarang judulnya apa ya? Sudah lupa pula. Itu permulaan pergi Malaysia. Kenapa aku boleh jadi sampai di Malaysia ini? Lagipun semasa dulu sekolah pun tak berapa pandai. Saya tengok abang-abang kawan yang dari Malaysia semua bawa pakaian semasa itu untuk adik-adiknya yang jenama lebih kurang boleh belilah, jangan yang mama saya ada macam Libes, Lois, Edwin, macam-macam lain. Semenjak itu saya tak boleh tahan mau duduk di kampung. Macam mana saya tu boleh membeli Sarawak jin yang mahal-mahal ini. Semasa itu mahal juga lah, tahun berapa tuh. Kalau dibeli di base tuh 25.000 aja semasa itu. Abangnya beli kan 25.000 rupiah. Itu pun mahal, bukan main semasa itu. Semenjak hari itulah saya tuh ingat. Saya dulu pun di kampung selalu juga niaga, bermacam-macam niaga. Kecil-kecilan lah, cari uang samping, uang saku lah. Itu sekolah orang mau ujian pun saya langsung tak ada menghafal. Ujian orang saya pergi juga. Apa yang akan dapat, apa yang saya mau isi lagi, tak tahu. Kalau dulu tuh macam-macam jualan, jual es dari kampung, bukan naik motor, bukan naik sepeda atau kereta until tuh, jalan kaki pergi pasar semasa itu. Umur dalam masa itu lupa, lebih kecil lagi. Jual es, dapatlah beli Sarawak pendek tuh satu, bukan main. Bangganya aku lihat. Dan mulai membesar saya dari SD, SMP saya terus udah mulai membesar tuh saya pergi namanya itu kampung. Ramailah kawan-kawan niaga sana, jual kerupuk macam-macam, jual limau, jual jambu, tebu, rambutan, banyak buah-buah lah yang saya ada jual di Rantau Berangin. Memang dari dulu sifat saya tuh memang ada mau niaga tapi modal tak ada. Ada juga mau jual jeruk limau tuh, jual jeruk tuh di kedai Rantau Berangin. Tapi modal semasa itu tak ada, kita masih mental lah, kecil. Pada suatu hari itu saya dah tak mau sekolah. Sampai sekarang saya tak nyesal tak sekolah tuh, sebab saya punya otak tuh tak mau sekolah ya. Orang masuk sekolah saya cabut. Kalau soal uang sekolah
orang tua saya tuh kasih ya, saya terus belanja kan. Sampailah pada suatu hari itu adalah saudara suaminya dia pergi Malaysia kan. Saya bilang sama orang tua saya, mak, saya mau ikut bapak telah pergi Malaysia, lepas raya lah macam itu, semua orang pergi Malaysia. Orang kampung saya umumnya dulu daripada Kampar nih, semua taklah umum lah, banyak yang pergi Malaysia merantau. Sekarang orang-orang yang dulu-dulu tuh yang udah meninggal, yang udah duduk kampung, tinggallah saya, generasi saya nih lah yang ada lagi yang punya IC kami itu. Kalau udah kami itu udah 52 tahun umur, tak sekejap lagi, tak tahulah berapa tahun lagi. Kalau panjang umur kita pun mau bersara juga lah, duduk kampung. Habis lah, tak berapa orang lagi boleh dibaca, yang tahu aja yang sopir sini lagi, saya ingat ada 6 orang lah yang tahu-tahu aja dekat-dekat lah. Kampung lain mungkin ada juga sedikit lagi lah, sangat tak banyak lah orang daripada kampung saya sini lagi. Memang dulu semasa saya kerja muda-muda sini, saya memang muda lah, semasa muda memang mau cari itu Sarawak, Lois, Libes, Edwin, kalau baju itulah macam-macam lah. Kadang yang cap payung tuh, cap krokodil, yang boleh kita mampu yang beli itu kita itulah. Itu di Malaysia nih bolehlah dikatakan kita tuh boleh cari makan. Kalau untuk kaya tuh pak tak boleh lah, sebab kita masih kerja menguli kan sama orang. Tapi kalau pandai-pandai kita kumpulkan uang sikit-sikit untuk hidup di kampung, kita bikin modal, atau anak kita yang kita suruh itu pusingkan uang yang sikit-sikit tuh, mana yang anaknya yang pandai, seolah mudah-mudahan boleh berjaya. Tapi orang Malaysia nih, sebab saya lama Malaysia nih, bukan mau memperkecilkan orang kita ya. Orang Malaysia nih memang banyak yang baik-baik tuh, tapi satu-satu lah yang tak baik itu ada juga lah, serupa dekat kampung kita sana juga. Tapi yang saya ingat kira termasuk baik-baik sini. Jarang pergi mengganggu-ganggu kita. Kalau orang sini ramah-ramah juga. Kita tengok kalau di media-media tuh main bola aja Indonesia, Malaysia, macam mau gaduh Sebetulnya itu cuma ada resam itu perlawanan. Lepas main mana ada gaduh-gaduh lagi. Semua diam, senyap, semua happy. Nah, saya pun suka juga lah. Saya kalau Indonesia main, saya
memanglah saya sokong Indonesia. Nah, macam tu. Tapi kita bukan mau gaduh-gaduh, cuma sokong. Macam orang sini pun macam tu juga. Sokong pula. Mesti dia sokong pula tim Malaysia. Macam tu. Sorak-sorak apa-apa tu biasalah. Namanya kita semangat. Tapi macam lockdown sekarang lah ceritanya. Saya bukan mau minta-minta uang, minta itu bantuan tuh sama kerajaan Indonesia ke kerajaan Malaysia ke. Setakat sekarang saya masih belum membutuhkan bantuan makanan lah. Masih alhamdulillah lah masih ada lah. Tak banyak uang tuh kita sekarang ada lah sikit-sikit. Kalau dapat bantuan tuh bagilah sama TKI atau orang yang tak mampu, sembako. Kalau bagi saya lah, saya sekarang kalau ada pun saya masih tolak lah macam tu lah. Bukan saya tak mau, tapi saya masih mampu lah membeli beras untuk makan tuh sekarang lah. Saya bukan takbur, uang ada sedikit lah. Macam kawan-kawan TKI yang lain-lain tuh di Malaysia nih, kalau ada lah bantuan tuh, jangan disimpan beras, telur apa tuh semuanya bertumpuk-tumpuk dalam rumah kita tuh. Lagi di luar sana banyak orang kita tuh yang kesusahan. Apalagi orang yang tak ada permit, orang kosong. Daripada orang-orang itu kerja jahat, yang malu siapa? Kan orang kita juga. Bagikan bantuan tuh, sebab kita yang ada dokumen nih, kita berani keluar. Tolong bagikan sama orang-orang kita tuh. Dia bukan tak berjasa juga sama Indonesia tuh. Berjasa juga. Kirim nanti uang ke Indonesia tuh. Di Indonesia tuh ibu bapaknya, bininya, istrinya, anaknya belanja, beli ini beli itu, untuk kan menaikkan ekonomi Indonesia itu juga tanpa disadari. Tapi orang yang kebanyakannya dia menghina kita bekerja di Malaysia. Orang yang menghina itu dia tak tahu, tak sadar. Tanpa disadari, pekerja Indonesia di luar negeri yang mengirimkan uang ke Indonesia itu menaikkan ekonomi Indonesia umumnya. Macam istri kita beli semen, besi, pasir, batu bata apa segala macam, atap kalau mau bikin rumah lah. Ini contohnya aja lah macam tu. Bukan orang yang duduk di Malaysia, bukan orang yang duduk di Indonesia itu aja yang menaikkan ekonomi Indonesia tuh. Macam kita nih pun menolong juga, tapi itulah orang perkecilkan. TKI Indonesia, TKI kita tak payah merantau, tak payah sana sini. Itu orang yang busuk hati tuh. Saya dengar ada yang macam tuh, tapi bukan semua orang kita juga lah.
satu-satu lah, beratus-ratus juta penduduk Indonesia tuh, bukan semuanya. Macam itu soal bantuan tadi itu, macam pemerintah Indonesia tuh tolong salurkan bantuan semasa lockdown ini, uang khas bencana Indonesia tuh. Saya bukan orang sekolah, tapi saya tahu uang bantuan untuk bencana tuh itu serupa tuh macam lockdown nih. Jangan Bapak masukkan sini kantong saku kiri kanan aja. Jangan di Indonesia itu aja, rakyat Indonesia banyak di luar negeri. Ini bukan mau menuduh-nuduh orang yang tak baik, tapi macam itulah istilahnya. Macam pengurusan permudahkan orang kita di luar negeri ini. Sebab itu sumber kemasukan uang bagi Indonesia juga. Jangan dipersulit. Alhamdulillah lah. Sekarang urusan kita, contohnya di Malaysia lah, alhamdulillah lah, termasuk baik, lancar macam ini. Macam bantuan daripada KBRI saya dengar pun ada juga teman-teman bilang sudah dapat. Saya tak dapat, tak apalah, sebab saya sekarang masih mampu untuk membeli barang makanan tuh lah, macam itu. Bukan mau sombong, sebab saya tuh mengingat orang yang, saya susah juga, tapi saya mengingat orang yang lagi ada yang susah daripada saya. Macam itu guys, panjang-panjang lebar nanti banyak orang yang di luar sana itu jemu, bosan melihatnya kontennya Jeffrey Sopang nih. Dah, assalamualaikum.